Xiao Yan sangat terkejut, dia memikirkan rahasia di sini, dan pada saat yang sama, ada energi menakutkan yang diam-diam terkondensasi di tangannya. Menurut apa yang dikatakan jiwa naga sebelumnya, 3 Tuan 1000 tahun yang lalu menghancurkan tubuh naganya, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa membunuhnya. Pada akhirnya, satu terbunuh dan dua terluka, jadi dia hanya bisa terjebak di sini. Dengan cara ini, saya khawatir tidak mudah untuk membunuh tubuh jiwanya. Xiao Yan juga merenung dengan tenang, cukup sulit untuk menangani jiwa naga ini sendirian, belum lagi kekuatan jiwa naga ini, menghancurkan jiwa naga ini akan membuat Xiao Yan tidak berdaya. Sekarang tampaknya satu-satunya cara adalah melawan racun dengan racun, yaitu menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menghancurkan jiwa naga ini. Dilihat dari pengalaman barusan, meskipun jiwa naga ini sangat kuat, ia juga cukup lemah dalam pertahanan jiwa, jadi metode ini sangat berguna, saya harap sangat disayangkan untuk menghancurkan jiwa naga. Sebelumnya, kemarahan Xiao Yan Huang Kuantian dan serangan api aneh juga membawa banyak beban ke jiwa naga, sehingga jiwa naga mengalami sedikit kerusakan. Dengan raungan keras, tubuh Dragon Soul naik ke udara lagi, dan dalam sekejap mata, ia telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Long Hun memandang Xiao Yan dan meraung, manusia, sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki nyala api yang begitu kuat selain keterampilan gerakan anehmu. Ini mengejutkan. Long Hun juga menatap Xiao Yan dengan rakus saat dia berbicara, fluktuasi menakutkan dari api putih susu di tubuh Xiao Yan lebih kuat daripada energi api di kawah di bawah. Pada awalnya, alam rahasia ini adalah ruang yang dibuka oleh seorang prajurit abadi. Ruang itu dipenuhi dengan formasi api, yang digunakan untuk menyegel naga api. Namun, 3 senior sebelumnya jelas tidak tahu bahwa jiwa naga itu ada, lahir dengan api dan mencintai api. Nyala api tidak hanya melemahkan kekuatan jiwa naga, tetapi membuat kekuatan jiwa naga menjadi lebih kuat, sehingga gagal. Jadi jiwa naga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah formasi ini menjadi kawah saat ini, tapi sekarang jiwa naga melihat api di tubuh Xiao Yan, dia menjadi serakah. Energi api yang lebih kuat dapat membuat jiwa naga lebih kuat. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan. Tunjukkan semuanya. Saya katakan di sini bahwa tidak ada yang bisa membunuh saya. Sekarang aku akan melihatmu lagi. Meskipun aku dalam keadaan jiwa, tidak mudah untuk berurusan denganmu, tetapi kamu juga manusia pertama yang masuk sejauh ini, jadi aku akan perlahan menyiksamu sampai mati ketika kamu kelelahan. Berkedip-kedip dengan api yang mengamuk, sangat centil, dan napas di tubuhnya juga semakin padat. Xiao Yan berkata dengan dingin, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa. Ketika kata-kata itu jatuh, kecemerlangan penguasa kuno api abadi melintas di tangannya. Ini seperti membuka gunung dan retak tanah, langsung mengenai tubuh besar jiwa naga. Dengan gelombang cakar jiwa naga, energi berbentuk naga bertemu lorong Xiao Yan. Pada saat yang sama, mulut besar jiwa naga terbuka sedikit, dan nyala api cian seperti ular roh, mengembang dan mengerut terus-menerus, bergulir langsung ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan menjadi dingin, dan nyala api putih yang suram langsung mengembun di telapak tangan kanannya, dan menembakkannya ke api cian. Dengan tembakan telapak tangan, tubuh Xiao Yan langsung bergeser dan muncul di atas kepala Dragon Soul. Saya melihat kecemerlangan penuh Xiao Yan dari lusinan api yang mengalir, dan 22 sinar cahaya berwarna memenuhi seluruh ruang secara instan. Mata Xiao Yan meledak dengan kecemerlangan 22 warna, dan kekuatan jiwanya langsung dilepaskan. Dengan panik menghancurkan dan menyerang saraf otak jiwa naga. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan langsung mengungkapkan aura yang arogan dan tak tertandingi. Pada saat ini, seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan api yang mendominasi dan liar. Xiao Yan menatap jiwa naga dengan tatapan dingin di matanya, seperti dewa api yang turun, sombong kepada dunia. Tubuh jiwa naga lepas landas, mata garang melintas di matanya, mulutnya terbuka dengan marah, dan dia sangat perkasa. Saat tubuhnya hendak menyapu Xiao Yan, tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius dengan mudah menerobos naga pelindung tubuhnya, mengenai sistem saraf pusatnya dalam sekejap, dengan panik menghancurkan saraf otak di alam jiwanya. Jiwa naga terkejut, dan raungan ganas hantu yang sunyi memenuhi seluruh ruang, teriakan itu sangat menyedihkan. Saya melihat bahwa tubuhnya meledak secara otomatis dalam sekejap, dan tiba-tiba pulih menjadi massa udara merah, yang terus memancarkan kecemerlangan hidup dan mati. Pada saat ini, jiwa naga terluka parah, dan tubuh dihancurkan oleh kekuatan jiwa tirani,
dan pusat saraf otak telah rusak parah. Seluruh ruang dipenuhi dengan jeritannya yang menakutkan, yang sangat mengejutkan. Ketika Xiao Yan melihat ini, kekuatan jiwa besar juga mengalir masuk, tidak mengendur sama sekali, dan dengan kuat mengunci jiwa naga. Ini adalah apa yang disebut one shot, dan kemudian menurun, dan kelelahan. Pada saat ini, Xiao Yan hanya ingin mengambil napas untuk menghancurkan kekuatan jiwa-jiwa naga, untuk mencapai tujuan membunuhnya. Pada saat ini, jiwa naga menyusut menjadi bola cahaya merah berukuran zang, berkedip-kedip dan terbang di udara, jelas berusaha untuk menyingkirkan serangan Xiao Yan. Sangat disayangkan bahwa ia tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan sangat ajaib. Serangan tidak dibagi menjadi ruang dan waktu. Tidak peduli bagaimana Anda menggerakkan tubuh Anda, itu tidak dapat dihindari. Jiwa naga menjerit dan menghindar. Setelah beberapa saat, tampaknya memahami bahwa itu tidak dapat menghindari serangan kekuatan misterius ini, dan semuanya sia-sia. Jiwa naga memohon belas kasihan saat ini, hanya untuk mendengar suaranya datang dari bola cahaya. Manusia sialan, hentikan. Kekuatan macam apa kamu? Hentikan. Ada getaran dalam suara itu, dan sepertinya itu sudah cukup menderita. Mata Xiao Yan menyipit, dan dia memikirkan apa yang dikatakan jiwa naga, apakah itu benar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan tidak ada yang bisa mengatakan apakah itu akan dipercaya atau tidak, jadi Xiao Yan perlu mempertimbangkannya. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan menarik kekuatan jiwanya, memandangnya dengan dingin dan berkata, saya harap kata-kata Anda benar, saya bisa berhenti menyerang tetapi jika kata-kata Anda salah, Anda harus mengerti itu. Aku tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu, sebelum Xiao Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya segera dikelilingi oleh massa udara merah. Jiwa naga tiba-tiba muncul di sampingnya ketika dia mengambil kembali kekuatan jiwanya, dan mulut naga besar menelannya dalam satu gigitan. Pada saat ini, suara jiwa naga datang, manusia, kamu memang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada orang itu saat itu. Tapi aku benci manusia, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka, dan membiarkan api neraka memurnikan kalian semua. Setelah berbicara, mulut naga tertutup rapat, lalu mulut naga api panas juga muncul. Bang bang bang, Xiao Yan di mulut naga tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Ini adalah teknik klon yang dikembangkan Xiao Yan. Pada saat ini, hati Xiao Yan tidak hanya merasakan sedikit kemarahan, tetapi kekuatan jiwa yang menakutkan dilepaskan lagi. Kali ini, Xiao Yan kejam. Kekuatan jiwanya berubah menjadi energi yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang, dan menghantam pusat saraf otak jiwa naga dengan kejam, menyebabkannya mengaum keras kesakitan. Ada apa? Namun, Dragon Soul juga menemukan sesuatu yang salah dan berjalan menuju Xiao Yan. Saat jiwa naga hendak tiba di depan Xiao Yan, gelombang yang sangat panas dan menakutkan memancar keluar. Lotus of Silence. Xiao Yan membuangnya dari telapak tangannya, dan biji teratai yang sangat halus dengan 22 warna bergegas menuju jiwa naga. Saat lotus pemusnahan yang mengerikan di tangan Xiao Yan pergi ke arah jiwa naga, menghadapi energi api yang begitu mengerikan, karena jiwa naga menyukai api, kulit kepalanya tidak bisa menahan rasa geli. Boom boom boom, fluktuasi energi yang mengerikan menembus seluruh ruang, dan hal yang aneh adalah bahwa lotus pemusnahan benar-benar menembus jiwa naga. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Pupil Xiao Yan juga menyusut dengan kencang, karena ketika Xiao Yan mengendalikan Lotus of Destruction untuk menyerang Dragon Soul, dia menemukan bahwa Lotus of Destruction benar-benar menembus langsung ke Dragon Soul. Ini tidak pernah terdengar. Segera, sudah terlambat untuk berpikir, dalam menghadapi serangan balik yang kuat dari jiwa naga. Karena lotus keheningan tidak berpengaruh, maka gunakan kekuatan jiwa untuk sepenuhnya mengkonsumsi jiwa naga yang mati. Meskipun tidak dapat dipahami, Xiao Yan sangat mengagumi jiwa naga di dalam hatinya di bawah kekuatan yang begitu menakutkan. Di bawah serangan terus-menerus dari kekuatan jiwa frekuensi tinggi dengan seluruh kekuatannya, meskipun wajah jiwa naga sangat jelek, itu sangat tidak nyaman, dari awal sampai akhir, bahkan tidak terluka, tingkat tiraninya benar-benar langka di dunia. Sebenarnya, Xiao Yan benar-benar tidak tahu tentang ini. Bayangkan saja bahwa jiwa naga adalah tubuh jiwa. Itu telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Jika ada tubuh, kekuatannya sudah dapat dibandingkan dengan manusia, makhluk yang melawan makhluk abadi.
Sangat disayangkan bahwa tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan besar tertentu 1000 tahun yang lalu. Meski begitu, kekuatannya juga sangat kuat, dan di ranah jiwanya, dengan serangan terus-menerus Xiaoyan, ada jejak kekebalan terhadap serangan jiwa. Begitu lambat, meskipun dia diserang oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, tidak mudah untuk menjadi takut. Jiwa naga tenggelam dalam api, perlahan menyerap energi pertempuran api yang kuat dari kawah gunung berapi di bawah untuk memulihkan beberapa lukanya. Melihat Xiaoyan, yang diselimuti api putih susu dan terus turun menuju kawah di bawah, jiwa naga tertawa keras, "Manusia, kamu ditakdirkan, tidak ada yang bisa bertahan di dalamnya. Bahkan jika itu aku tidak bisa tinggal lama, atau aku akan dimurnikan oleh api di jantung bumi. Haha, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Haha, haha." Seluruh ruang, semburan tawa bangga, memenuhi lingkungan, menyembunyikan segala sesuatu di dalamnya. Jiwa naga tertawa terbahak-bahak, meskipun dia terluka parah, dia masih menghancurkan musuh, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Di udara, saya melihat tubuh Dragon Soul, yang panjangnya beberapa puluh meter, menari dengan bangga. Pada saat ini, ia kembali ke keadaan semula lagi, terbang bebas di langit. Mungkinkah itu benar-benar jimat yang tidak bisa dihancurkan? Jika tidak, bagaimana itu bisa pulih lagi dan lagi? Di bawah, dalam nyala api yang menyilaukan, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Tubuh Xiaoyan sudah tersembunyi di dalam api, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Di alam rahasia, Xiaoyan bersembunyi di lautan api, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam api yang mengamuk. Suhu tinggi di sekitar adalah senjata yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup. Xiaoyan ada di dalamnya meskipun tubuhnya diselimuti api putih susu, tubuhnya masih panas dan airnya meresap, dan airnya langsung menjadi tidak terlihat. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiaoyan menjadi tenang, menahan panas yang menyengat, dan kekuatan jiwanya muncul seketika, dengan hati-hati memeriksa pergerakan di sekitar kawah. Pada saat ini, jiwa naga sudah tertawa puas di langit, tapi Xiaoyan tidak memperhatikannya. Xiaoyan ingat bahwa tuannya Jin Longqing pernah berkata bahwa tanah yang dingin dan tanah yang panas bukan hanya tempat yang sangat berbahaya bagi para praktisi, tetapi juga sangat sulit untuk menemukan harta karun. Kecepatan kultivasi latihan di tempat seperti itu jauh lebih baik daripada tempat lain, tetapi krisisnya sangat besar, dan tidak ada cukup banyak orang yang berkultivasi, dan kemungkinan besar mereka akan mendapat masalah dan jatuh ke tempat malapetaka. Saat ini, Xiaoyan berada di tempat seperti itu, jadi dia telah memikirkannya. Xiaoyan telah memahami bahwa kultivasinya telah mencapai tahap kejenuhan, dan tidak mungkin untuk memikirkan peningkatan dan lompatan besar dalam waktu singkat. Satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan untuk dengan cepat meningkatkan kultivasinya sendiri adalah dengan menemukan beberapa tempat aneh, yang cerdik. Pada saat ini, Xiaoyan memutuskan untuk mencobanya, jadi dia tidak segera keluar. Di sekitar tubuh Xiaoyan, 22 nyala api berwarna kecemerlangan perlahan berkedip, dan seni yang terbakar di tubuhnya mulai bekerja. Api panas muncul dari tubuh Xiaoyan, berkumpul di tubuhnya, dan Burning Jue digunakan, menyebabkan semua api di sekitar kawah dengan cepat berkumpul ke arahnya dalam berbagai derajat. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan penuh dengan momentum, dan tubuhnya menyerap nyala api di sekitarnya dengan kecepatan tercepat, sepenuhnya memperkaya kekuatannya. Karena apinya terlalu kuat dan menyilaukan, Dragon Soul sama sekali tidak memperhatikan perubahan di sekitar Xiaoyan. Pada saat ini, dalam persepsinya, Xiaoyan pasti telah dilalap api, perlahan berubah menjadi abu, dan menghilang dari dunia ini selamanya. Jiwa naga melayang dengan tenang di udara, tertawa puas, merasa sangat bahagia. Hari ini, saya akhirnya membunuh seorang manusia untuk membalas siksaan yang saya derita selama bertahun-tahun. Sambil dengan liar menghisap kekuatan api di sebelahnya, dia mendesak Fen Jue dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan api yang dipandu ke dalam tubuh perlahan-lahan disempurnakan di sepanjang jalur latihan Fen Jue, dan dengan cepat bergabung dengan ki pertarungannya sendiri. Pikiran ganda Xiaoyan adalah untuk memberi makan Burning Jue-nya dengan kapasitas penuh dalam waktu singkat. Waktu berlalu dengan cepat. Melihat suhu panas kawah gunung berapi di bawah, jiwa naga tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, dia sudah sepenuhnya percaya bahwa Xiaoyan sudah mati, jadi dia berencana untuk pergi. Tubuh Dragon Soul perlahan bangkit, siap untuk kembali ke tempat dia sebelumnya, dan perlahan tertidur lelap. Tetapi pada saat ini,
jiwa naga tiba-tiba merasakan napas yang kuat datang dari bawah, yang sangat mengejutkannya. Mata raksasa jiwa naga berkedip tak percaya. Xiao Yan tidak bisa merasakan napas panas saat ini karena dia menyerap api yang menyala-nyala di bawah. Dia bergema. Pada saat ini, seluruh orangnya tampak seperti peri dalam api, dan dia tampaknya bersikap santai dan tidak terkendali. Tubuh Xiao Yan perlahan bangkit dari api. Pada saat ini, api di atas penguasa kuno di tangan kirinya menjadi semakin cemerlang. Di bagian bawah kaki Xiao Yan, sekelompok api seperti alas lotus merah perlahan mengangkatnya, sangat indah. Xiao Yan tidak melihat jiwa naga di atas kepalanya saat ini. Matanya tertuju pada pedang kuno di dinding batu. Xiao Yan bergerak dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang kuat langsung menyapu pedang, dan tiba-tiba peluit pedang bergema di langit, sangat menarik hati Xiao Yan. Xiao Yan meraih pedang dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba merasakan perasaan panas yang tak tertandingi di tangannya. Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian dia ingat bahwa pedang ini telah dipanggang pada suhu tinggi selama ribuan tahun di sini, jadi secara alami sangat panas, tetapi suhu ini tidak menjadi masalah bagi Xiao Yan. Dengan hati-hati melihat pedang di tangannya, panjang dan ukurannya dibagi, tubuhnya mengalir, dan kecemerlangan merah mengalir tanpa henti, sangat indah. Gagang dan badan pedang adalah satu tubuh. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, dan saya tidak tahu apa warna aslinya. Di pedang pola aneh sangat menarik mata Xiao Yan. Polanya seperti totem, sangat aneh dan langka, dan tidak mungkin untuk mengenali apa yang terukir. Di sisi lain gagang, ada pola seperti naga kecil, yang sangat halus.